digambarkan sebagai bangsa yang sangat destruktif, suka menjarah, merusak tanaman, dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui. Kaum di lembah itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka dan sangat membutuhkan perlindungan. Dia meminta kaum tersebut untuk bekerja sama mengumpulkan bahan-bahan seperti potongan besi dan tembaga. Dengan menggunakan teknologi sederhana tetapi sangat efektif, Zulkarnain membangun tembok yang kuat. Dia memerintahkan mereka untuk melelehkan tembaga dan menuangkannya di atas lapisan besi, sehingga tembok tersebut menjadi sangat kokoh dan tahan terhadap segala usaha perusakan. Ketika tembok itu selesai, Zulkarnain berkata, dalam sejarah Islam, Raja Zulkarnain adalah salah satu tokoh besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Namanya diabadikan dalam Quran Surah Al-Kahfi yang menyoroti kebijaksanaan, kekuasaan, dan perjalanannya yang luar biasa. Raja Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang dikaruniai kemampuan untuk menguasai wilayah yang sangat luas dan memimpin dengan adil. Namun, ia juga seorang yang rendah hati dan selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan Zulkarnain dalam Al-Quran sebagai seorang yang diberi kekuasaan besar dan berbagai jalan untuk mencapai keberhasilan. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi 84. Kisah ini dimulai ketika Zulkarnain melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia, dari barat hingga timur, membawa misi untuk menegakkan keadilan dan menolong kaum yang tertindas. Dia bukan hanya seorang raja yang memiliki kekuatan militer, tetapi juga seorang pemimpin yang membawa nilai-nilai kebajikan dan ilmu pengetahuan. Perjalanan ke barat. Dalam perjalanan pertamanya, Zulkarnain bergerak ke arah barat hingga mencapai tempat matahari terbenam. Di tempat ini, ia melihat matahari terbenam di suatu daerah yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai lumpur hitam. Beberapa ahli tafsir mengartikan ini sebagai daerah rawa-rawa atau lautan berlumpur yang luas. Di wilayah itu, Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang kehidupannya penuh dengan kesaliman. Mereka dikenal suka menindas sesama dan hidup tanpa aturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kebebasan untuk memutuskan apakah ia akan menghukum kaum tersebut atau memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Zulkarnain memilih untuk menegakkan keadilan. Dia memberi peringatan kepada mereka bahwa siapa yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan, sedangkan yang berbuat zalim akan dihukum dengan setimpal. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaannya sebagai seorang pemimpin yang adil dan tidak mudah mengambil tindakan tanpa pertimbangan. Perjalanan ke timur. Setelah menyelesaikan tugasnya di barat, Zulkarnain melanjutkan ekspedisinya ke arah timur. Dalam perjalanan ini, ia sampai di sebuah wilayah yang sangat berbeda. Di sana, dia menemukan suatu kaum yang hidup tanpa perlindungan dari panasnya matahari. Mereka tinggal di tempat terbuka tanpa rumah atau atap yang melindungi mereka dari cuaca ekstrem. Zulkarnain menyadari bahwa kaum ini membutuhkan bantuan, tetapi ia tidak memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka secara drastis. Sebaliknya, ia memberikan bimbingan agar mereka dapat hidup dengan lebih baik sembari menghormati budaya dan tradisi mereka. Sikapnya ini menunjukkan betapa bijaksananya Zulkarnain dalam memahami kebutuhan dan keadaan setiap kaum yang ia temui. Dalam setiap perjalanan, Zulkarnain selalu mengandalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah sombong atas kekuasaan yang dimilikinya, tetapi menggunakannya untuk menolong manusia dan menegakkan kebenaran.
Hal ini menjadikan Zulkarnain sebagai sosok pemimpin ideal yang dapat menjadi teladan bagi semua umat manusia. Misi besar Zulkarnain tembok Ya'juj dan Ma'juj. Setelah menyelesaikan perjalanannya ke timur, Zulkarnain menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya, yaitu ancaman dari Ya'juj dan Ma'juj. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah lembah sempit yang diapit oleh dua pegunungan tinggi. Di tempat itu, ia bertemu dengan suatu kaum yang berbicara bahasa yang sulit dipahami. Kaum tersebut memohon bantuan kepada Zulkarnain untuk melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj yang dikenal sebagai kaum perusak. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai bangsa yang sangat destruktif, suka menjarah, merusak tanaman, dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui. Kaum di lembah itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka dan sangat membutuhkan perlindungan. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surah Al-Kahfi 94. Meskipun kaum tersebut menawarkan imbalan, Zulkarnain menolaknya. Baginya, tugas ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Dia berkata bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah karunia Allah, dan ia akan menggunakannya untuk menolong mereka. Pembangunan tembok besi. Zulkarnain kemudian memerintahkan pembangunan tembok yang kokoh untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat mereka. Dia meminta kaum tersebut untuk bekerja sama mengumpulkan bahan-bahan seperti potongan besi dan tembaga. Dengan menggunakan teknologi sederhana tetapi sangat efektif, Zulkarnain membangun tembok yang kuat. Dia memerintahkan mereka untuk melelehkan tembaga dan menuangkannya di atas lapisan besi, sehingga tembok tersebut menjadi sangat kokoh dan tahan terhadap segala usaha perusakan. Ketika tembok itu selesai, Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Quran Surah Al-Kahfi 98. Tembok tersebut menjadi penghalang yang sempurna, menjaga Ya'juj dan Ma'juj tetap terkurung hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka terus mencoba menghancurkan tembok itu, usaha mereka selalu gagal. Pesan dan pelajaran dari kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, seorang pemimpin sejati harus memimpin dengan adil dan bijaksana, serta mengutamakan kepentingan umat manusia di atas ambisi pribadi. Kedua, kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi yang lemah. Ketiga, kesuksesan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau militer, tetapi juga pada ilmu pengetahuan, kerjasama, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang beriman dapat menghadapi tantangan sebesar apapun dengan bantuan Allah. Hingga hari ini, tembok Zulkarnain menjadi simbol dari kekuatan iman dan keadilan. Ya'juj dan Ma'juj tetap menjadi bagian dari rencana Allah yang hanya akan terungkap pada akhir zaman.